Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sahabat peduli rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pagi hari ini guna mengikuti kajian kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Salawat dan salam mari kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala petunjuk-petunjuknya melalui ajaran agama Islam. Sahabat peduli rahimakumullah, sebelum kita mulai kajian kitab Safinatun Najah, seperti biasa mari kita awali dengan bertawassul Fatihah kepada Syekh Salim bin Sumair, kepada guru-guru kita semua. Mudah-mudahan beliau-beliau diberi tempat yang mulia di sisi Allah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutul wudu'i asyaratun al-islamu wat tamyizu wan naqa'u 'anil haidhi wan nifasi wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basharati wa an la yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma'a wal ilmu bi fariidatihi wa an la ya'taqida fardan min furudihi sunnatan wal ma'ut tahuru wa dukhulul waqti wal muwadatu lidaimil hadasi. Pada kesempatan ini kita membahas tentang syarat-syarat wudu dan juga hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Yang pertama, syarat-syarat wudu itu ada 10. Yang perlu kita pahami dulu adalah bahwa syarat itu adalah sesuatu yang harus kita cukupi sebelum berwudu. Itu adalah syarat. Sama halnya dengan ketika misalnya kita mendaftarkan anak-anak kita ke sekolah, maka syaratnya yang harus dicukupi seperti fotokopi ijazah, KK dan semacamnya. Itu adalah syarat. Sementara kalau rukun wudu seperti yang sudah kita bahas kemarin, rukun itu sama dengan aturan yang ada di dalam wudhu tersebut. Pelaksanaan wudhu tersebut adalah rukun. Pelaksanaan kegiatan di sekolah itu adalah termasuk rukun atau undang-undang atau aturan. Jadi kalau syarat itu ada di luar itu, sebelumnya harus disiapkan. Yang pertama, syarat wudhu itu adalah Islam. Jadi yang bisa sah wudhunya itu ketika kita Muslim. Kalau misalnya ada orang kafir, meskipun tata cara wudhunya sudah benar, tetap saja wudhunya tidak sah sebelum dia mengikrarkan syahadat. Jadi sebelum Muslim. Kemudian yang kedua adalah tamyiz. Tamyiz ini adalah sudah mengerti, pintar kata kalau saya sebutkan pintar. Satu contoh mungkin dia sekitar di umur 9 minimal. Karena umur 9 ini merupakan awal dari masuknya waktu baligh. Seperti itu. Lalu bagaimana sahabat tidak sah? Akan tetapi dia tetap harus dibelajari, tetap harus dilatih. Agar kenapa? Ketika dia sudah balik, dia sudah
bisa apa istilahnya berwudu dengan benar. Jadi kalau di dalam jauh-jauhnya para ulama umur 7 tahun anak itu sudah mulai diajari ibadah, paling tidak sholat harus disuruh untuk sholat mulai umur 7. Ketika umur 10 dia sudah wajib untuk dimarahi kalau dia belum bisa belum mau melaksanakan sholat. Yang ketiga, bersih dari haid. Orang haid ini tidak bisa atau tidak sah kalau dia melaksanakan wudu. Dan juga apalagi yang keempat adalah bersih dari nifas. Bersih dari nifas. Lalu bagaimana kalau misalnya ada orang yang junub? Apakah termasuk syarat? Tidak. Jadi orang yang junub misalnya setelah berhubungan dengan suami istri misalnya berhubungan, dia berwudu sah wudunya. Malah disunahkan. Jadi sebelum dia mandi besar disunahkan oleh Rasulullah untuk berwudu sempurna sebagaimana kita berwudu untuk melaksanakan sholat. Jadi tidak termasuk dalam syarat-syarat wudu kalau junub. Tidak apa-apa meskipun dalam kondisi junub kita berwudu sah wudunya. Kemudian yang kelima adalah bebas dari sesuatu yang bisa mencegah sampainya air ke kulit. Makanya di dalam sunnah-sunnah wudu kemarin sudah kita bahas bahwa membersihkan sesuatu di anggota tubuh ini kalau misalnya ada najis. Salah satu contoh yang menghalangi air masuk ke kulit adalah cat. Ketika kita sudah bekerja, misalnya ngecat, maka kita harus memeriksa, membersihkan di anggota-anggota wudhu ini dilihat. Takutnya nanti ada cat yang mungkin kena ke kulit, itu bisa menghalangi air untuk masuk ke kulit, untuk sampai ke kulit. Kemudian mungkin ada semacam minyak yang mengeras misalnya, ya harus dibersihkan. Ada minyak yang sudah kering cuma bisa menghambat air tidak sampai ke kulit, itu dibersihkan. Apalagi kotoran atau najis itu memang sesuatu hal yang harus dibersihkan. Ini perlu diketahui agar kita ketika melaksanakan wudhu itu bisa betul-betul sempurna. Kemudian yang keenam, tidak ada sesuatu yang bisa merubah air pada anggota wudhu. Maksudnya begini, seperti yang kita jelaskan pada bab air kemarin, pertemuan yang lalu, bahwa air itu kan ada air mutaghayyir, air yang berubah baunya atau rasanya. Air suci tapi berubah baunya misalnya. Karena kejatuhan minyak wangi, misalnya ada air yang tidak sampai 2 kula, tidak sampai 270 liter air, atau tidak kalau misalnya ukuran bak air itu tidak sampai ukurannya 91,8 cm, maka itu termasuk air yang di bawah 2 kula, air sedikit. Kemudian ketika air itu kejatuhan sesuatu yang bisa merubah baunya, kejatuhan minyak wangi misalnya, sehingga bau air itu menjadi wangi semua, maka sudah tidak bisa dibuat bersuci. Suci tapi tidak mensucikan. Nah, kemudian kalau misalnya di tangan kita, kita misalnya pakai minyak yang berbau menyengat, ini kalau misalnya kita siram air, baunya tetap tidak berubah, maka ini perlu dibersihkan dulu agar wudhunya sah. Disiram dulu pakai sabun,
Dihilangkan dulu baunya ini agar air yang sampai ke tangan, ke anggota wudhu ini tidak berubah baunya. Seperti itu. Jadi dibersihkan dulu. Kalau misalnya ada minyak yang wangi begitu Pak, cendana, misalnya minyak cendana ada di anggota wudhu kita, ketika disiram air itu bisa berubah juga baunya. Sifat-sifatnya berubah, maka dibersihkan dulu. Karena itu termasuk nanti tidak sah wudhunya. Kemudian yang ketujuh, mengetahui fardu-fardunya wudhu. Ini juga sangat penting. Untuk mengetahui fardu-fardunya wudhu itu adalah kita harus belajar. Seperti sudah disampaikan kemarin, apa saja fardunya wudhu, mulai dari niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, membasuh sebagian kepala, membasuh kaki, itu adalah fardu-fardu wudhu. Kemudian yang terakhir tertib, diurut, berurutan. Itu wajib kita ketahui. Nah, lalu bagaimana dengan misalnya ada orang awam, orang yang memang tidak mengetahui hal tersebut, maka dia cukup berkeyakinan bahwa di dalam pelaksanaan wudhu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Itu tidak apa-apa. Misalnya orang awam. Tapi kalau sekarang saya kira orang awam ini sudah jarang. Kenapa? Karena kalau kita mau belajar lewat media itu banyak. Banyak. Kalau kita mau browsing, mau lihat, misalnya kalau tidak sempat ngaji ke kiai secara langsung, ya masih masih bisa tentunya. Kalau cuma fardu-fardu wudhu. Tapi ketika memang terpaksa dia memang betul-betul orang awam, tidak apa-apa. Jadi berkeyakinan, beriktikad bahwa di dalam wudhu itu ada pelaksanaan wudhu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Akan tetapi beda sekali dengan orang yang berilmu, orang yang sudah pernah sekolah, mondok atau berilmu lah intinya, dia wajib tahu. Oh, membasuh telinga itu sunnah. Oh, ini sunnah, wajib, wajib tahu. Oh, membasuh 3 kali ini sunnah. Ini wajib tahu kalau orang-orang yang berilmu. Beda dengan orang-orang yang mungkin masih awam. Perlakuannya beda. Jadi orang yang berilmu wajib tahu. Ini kalau 3 kali, oh basuhan yang pertama ini wajib, basuhan yang kedua dan ketiga ini sunnah. Baca basmalah ini sunnah. Maka ini harus, makanya belajar dan terus belajar. Seperti itu. Selanjutnya yang ke-8, tidak boleh menganggap beriktikad bahwa satu fardu di antara fardu-fardunya wudhu sebagai perbuatan sunnah. Ini syaratnya. Artinya tidak boleh berkeyakinan bahwa membasuh wajah ini sunnah misalnya. Tidak boleh. Ini syarat memang. Oh, membasuh kaki ini sebetulnya sunnah, tidak boleh. Beriktikad, berkeyakinan bahwa membasuh atau salah satu dari fardu-fardu wudhu ini adalah dianggap sunnah. Maka ini pentingnya belajar ilmu fikih agar kegiatan-kegiatan ibadah kita, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kita ini sah secara menurut agama, menurut Islam. Kemudian yang ke-9, memasuki waktu sholat bagi daimul hadas. Kalau misalnya ada orang yang daimul hadas, contohnya ada orang yang seorang wanita atau perempuan muslimah yang dia selalu istihadah, selalu mengeluarkan darah istihadah. Maka kalau orang yang seperti itu, ketika dia melaksanakan mandi atau wudhu, itu harus sudah masuk pada waktu sholat. Kalau waktu sholat, jangan dari sebelumnya.
Nggak boleh jauh-jauh sebelumnya istiadat sholat, menunggu duhur misalnya, mulai dari jam 10 atau jam 11, menunggu asar mulai dari jam 2, nggak boleh. Jadi ketika sudah adzan dia sudah melaksanakan wudhu bagi orang-orang yang daimul hadas. Daimul hadas ini sering hadas. Begitu. Kemudian bersegera bagi yang selalu berhadas. Juga demikian harus segera di dalam pelaksanaan wudhunya atau mandinya. Ini harus segera, cepat maksudnya. Jadi ketika sudah masuk waktu sholat, dia segera, misalnya dia istihadah, ya segera wudhunya pada waktu masuk ini waktunya sholat. Sahabat peduli rahimakumullah, ini adalah 10 syarat yang harus kita penuhi ketika kita mau melaksanakan wudhu. Pertama, Islam, tamyiz, bersih dari haid. Kedua, bersih dari nifas. Yang kelima, bebas dari sesuatu yang bisa mencegah sampainya air ke kulit. Yang keenam, tidak ada sesuatu yang bisa mengubah air pada anggota wudhu. Yang ketujuh, mengetahui fardu-fardunya wudhu. Yang kedelapan, tidak boleh menganggap satu fardu di antara fardu-fardunya wudhu sebagai perbuatan sunnah. Yang kesembilan, memasuki waktu sholat bagi daimul hadas. Dan yang terakhir, yang ke-10, bersegera bagi yang selalu berhadas atau daimul hadas. Kemudian pada bab berikutnya, karena ini ada keterkaitan, tetap terkait masalah wudhu. Pasal yang kedua, yang berikutnya adalah faslun nawaqidul wudu'i arba'atu asya'ah. Al-awalu al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin aw duburin rihun aw ghairuhu illa al-mani. Al-thani zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ardi. Al-thalithu ittiqa'u basharatay rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'il. Ar-rabi'u mashu qubulil adamiyyi aw halaqati duburihi bi batnir rahati aw butunil asabi'i. Kemudian ini kita membahas hal-hal yang membatalkan wudhu. Kalau tadi syarat-syaratnya wudhu, yang sekarang adalah ada 4 hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau dubur, baik berupa angin atau lainnya, kecuali keluar mani atau sperma. Jadi ini juga perlu kita pahami dengan benar bahwa hal-hal yang membatalkan wudhu itu ada 4. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubur atau dubur, misalnya buang air besar, buang air kecil, atau mungkin istilahnya buang angin ya, ngentut misalnya, ini membatalkan wudhu, kecuali sperma. Artinya kalau keluar mani atau sperma itu tidak membatalkan wudhu kita, wudhunya tetap sah. Akan tetapi dia wajib mandi, besar seperti itu. Kemudian yang kedua, hilang akal sebab tidur atau lainnya, kecuali tidurnya orang yang duduk yang menetapkan pantatnya pada bumi, pada alas. Yang kedua, ketika misalnya ada orang yang punya wudhu tertidur, misalnya orang yang biasanya menunggu waktu subuh, istiadat subuh, dia duduk di masjid, kemudian dia posisinya duduk maq'adahu, duduknya itu mboten uyek nih, tetap seken, dia tetap duduk, maka ketika dia bangun, wudhunya tetap sah. Akan tetapi kalau duduknya berubah, yang asalnya misalnya silo bersila, kemudian dia
tahu-tahu tertidur, apa, dia iso sembujung lah misalnya, berarti kan berubah posisi duduknya, maka itu wudhunya menjadi batal. Harus tetap posisi duduknya, harus tetap apa, tidak berubah sampai dia bangun. Jadi pantatnya itu bokongnya ini pancep. Misalnya ini ada apa? Ada di karpet misalnya, di keramik misalnya, itu tetap posisinya tetap tidak berubah. Seperti pada awal dia duduk. Kalau sudah berubah maka dianggap batal sudah. Kemudian yang ketiga, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang sama-sama dewasa tanpa adanya penghalang. Ini kalau masalah bersentuhan ini memang ada banyak pendapat, banyak perbedaan pendapat antara imam-imam mazhab. Kalau menurut Imam Syafi'i ini memang tanpa apa namanya, tanpa alasan apapun memang sudah batal wudhunya. Kalau bersentuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa penghalang, tanpa ada tabir penghalangnya, ini sudah batal. Kalau menurut Imam Abu Hanifah kalau tidak salah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang membatalkan wudhu itu ketika jima, ketika bersetubuh dengan istrinya, karena itu menjadi bersetubuh itu jima maksudnya, itu batal. Kalau menurut Imam Malik kalau tidak salah ini eh, batal wudhu bersentuhan dengan misalnya laki-laki dengan perempuan ketika punya syahwat, ketika ada syahwat di dalam hatinya, kemudian bersentuhan antara kulit dengan kulit, maka batal. Kalau tidak ada syahwat, tidak batal. Ini kalau menurut Imam Malik. Maka lalu bagaimana dengan kita? Karena kita bermadhab yang umum yang banyak di Indonesia ini madhab Imam Syafi'i, termasuk saya sendiri ikut Imam Syafi'i, maka bersentuhan dengan perempuan ajnabiyah yang bukan muhrim ini batal. Kecuali kalau dengan mertua, kalau laki-laki dengan mertua perempuan itu tidak batal selamanya, meskipun sudah bercerai dengan anaknya, tetap jadi menjadi muhrim selamanya. Ketika dia sudah sekali dia menjadi menantunya, maka selamanya orang tua tersebut, mertua tersebut tidak boleh dinikahi. Ada juga yang berpendapat dengan ipar, saudara ipar. Kalau misalnya seorang laki-laki telah menikah dengan seorang wanita, yang wanita ini punya saudara perempuan, berarti kan ipar. Ini ada yang berpendapat boleh. Tapi yang paling kuat menurut Imam Syafi'i ini batal wudhunya. Kenapa? Karena ipar ini dia tidak boleh dinikahi selama masih menjadi iparnya. Ketika sudah cerai dengan istrinya, maka si ipar ini masih boleh dinikahi oleh si laki-laki ini. Maka termasuk wanita ajnabiyah, wanita di luar. Jadi tetap batal. Ini kalau menurut penjelasan dari. Lalu bagaimana misalnya kita dari mazhab Syafi'i tawaf, misalnya melaksanakan tawaf, kan di sana kita berkumpul dengan orang banyak, berkumpul dengan orang-orang dari beberapa kelompok orang yang sangat banyak sekali. Maka kalau Imam Syafi'i yang pendapat yang ashah, yang paling kuat, tetap batal. Namun ada beberapa ulama dari madhab Syafi'i juga yang memperbolehkan seseorang bersentuhan dengan ajnabiyah, dengan orang lain, laki-laki atau perempuan,
niku ketika disentuh tanpa sengaja, ini tidak batal. Pada waktu kita tawaf di Mekah misalnya, kemudian tanpa sengaja kita disentuh oleh perempuan, kalau misalnya laki-laki, ini tidak apa-apa, tidak apa-apa, boleh. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i dari sebagian ulama sebagian ulama mazhab Imam Syafi'i, ini boleh selama tidak sengaja. Beda kalau misalnya kita mau menyentuh, memang beda. Ada unsur kesengajaan, ini batal wudunya. Jadi kalau tanpa sengaja dia disentuh oleh orang yang bukan muhrimnya, tidak batal. Karena kondisi darurat kalau di sana. Kalau banyak orang, tidak mungkin kita menghindari bersama jutaan orang misalnya. Jadi kita ambillah yang pendapat yang kedua ini, bahwa kita tidak batal wudunya selama tidak ada unsur kesengajaan. Ini ada pendapat dari ulama mazhab Imam Syafi'i yang seperti itu. Kemudian yang keempat, memegang menyentuh kubul anak Adam manusia pada area tubuhnya dengan telapak tangan atau telapak jari tangan. Jadi menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan, dengan yang di depan ini, yang putih ini. Ini batal. Nah, lalu bagaimana kalau dengan yang di belakang? Tidak apa-apa, dipegang dengan ini, baik punya sendiri atau punya anak, tetap batal. Tapi kalau dengan ini kalau yang ini tidak apa-apa, tidak batal. Yang batal itu dengan telapak tangan yang depan. Jadi kalau misalnya megangnya dengan ini tidak apa-apa. Tapi kalau dengan telapak tangan tidak boleh, artinya membatalkan wudunya. Ini adalah dua bab yang tentunya sangat penting bagi kita untuk dipelajari, untuk dipahami, agar dalam kita melaksanakan ibadah ini betul-betul sah. Karena ini akan menjadi bekal kita di akhirat kelak. Kalau ibadah kita benar, maka insya Allah akan menjadi kebaikan bagi kita di akhirat. Itu sahabat peduli yang dirahmati Allah, pesan saya yang terakhir, jangan lupa untuk berdoa yang sudah saya baca tadi, mumpung masih bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami menemui bulan Ramadan. Kiranya itu hal-hal kurang lebihnya kami mohon maaf. Wasikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.